Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu Pancasila. Kami akan menjelaskan mengenai sekolah ramah anak. Dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya, nama saya Nengris Nawati, dan nama saya Ani Hanifah. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Adapun prinsip utamanya adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi. Contoh dalam berpartisipasi ini adalah hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya dalam segala kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh, kembang, dan kesejahteraan anak. Sekolah ramah anak juga adalah sekolah atau madrasah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif, dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan psikososial anak perempuan, juga anak laki-laki, termasuk anak yang berkebutuhan khusus yang memerlukan pendidikan khusus atau penanganan khusus. Berikut adalah peran aktif berbagai unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga sebagai pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak. Sebagai fungsi proteksi ekonomi sekaligus memberi ruang berekspresi dan berkreasi. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah melayani kebutuhan anak didik, khususnya yang termargin dalam pendidikan, peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar, peduli kesehatan, gizi, dan membantu belajar hidup sehat, menghargai hak-hak anak dan kesetaraan gender. Sebagai motivator, fasilitator, sekaligus sahabat bagi anak. Yang selanjutnya yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga, menjalin kerjasama dengan sekolah sebagai penerima output sekolah. Kemudian konsep sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak. Sekarang ciri-ciri sekolah ramah anak. Dalam penyelenggaraannya, sekolah ramah anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan. Tenaga kependidikan atau seorang guru harus memberikan perlakuan yang adil kepada murid laki-laki dan perempuan. Perlakuan adil ini artinya memberi kasih sayang, perhatian, dan pembelajaran yang setara tanpa membedakan agama atau kondisi ekonomi, kondisi fisik, dan budaya dari anak tersebut. Tidak hanya itu, seluruh tenaga kependidikan juga harus menghormati hak anak dan juga melindunginya. Proses pembelajaran yang baik sehingga anak merasa nyaman. Itu yang kedua. Suasana pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin supaya anak merasa nyaman, aman, lebih aktif dan kreatif, serta lebih percaya diri. Agar bisa tercapai, hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif. Contohnya, aktivitas pembelajaran di luar ruangan.
Guru menggunakan alat bantu supaya pembelajaran lebih menarik, menggunakan lingkungan sekitar sekolah untuk aktivitas pembelajaran, menggunakan permainan untuk menarik minat anak, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran didukung media ajar. Ini yang ketiga. Kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan lewat berbagai media ajar seperti buku, alat bantu atau peraga, dan lain-lain. Tujuannya supaya membantu daya serap siswa dan membuat mereka lebih menarik dalam mengikuti aktivitas pembelajaran. Nah, yang terakhir, keterlibatan murid dalam penciptaan lingkungan sekolah. Agar siswa merasa nyaman dan aman di lingkungan sekolah, mereka juga harus dilibatkan dalam aktivitas penyusunan dan penciptaan lingkungan sekolah senyaman mungkin. Misalnya dalam kelas, siswa diajak menyusun bangku dan menghias kelas sesuai yang mereka mau. Demikian video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen selaku Bapak Theophilus Arlian Kopteman SPD MPD. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.